Pemirsa, tim SAR berhasil menemukan 2 orang korban tewas akibat banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat di 2 lokasi terpisah dengan jarak sekitar 2 hingga 3 kilometer dari lokasi banjir bandang. Sementara 1 orang korban lainnya masih dalam proses pencarian. Proses pencarian dilakukan hingga radius 5 kilometer dari Sungai Cicatih. Dan hujan dengan intensitas sedang yang mengguyur Sukabumi ini cukup menyulitkan tim SAR melakukan upaya pencarian korban. Sementara itu relawan dari sebuah klub mobil turut membantu proses evakuasi kendaraan yang terseret banjir bandang. Dan selanjutnya, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pemukiman warga di Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terendam banjir. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI dan warga membersihkan sisa banjir di Kampung Muara 1, Desa Cibunian, Pamijahan, Kabupaten Bogor. Banjir terjadi akibat Sungai Cianten dan Cisakati meluap setelah hujan deras mengguyur sejak Kamis sore kemarin. Tak hanya merendam pemukiman, banjir juga menyebabkan puluhan hektar lahan sawah warga rusak dan terpaksa gagal panen. Berikutnya pemirsa, kita akan melihat banjir di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang terus meluas. 5 wilayah di Kabupaten Kota Waringin Barat ikut terendam banjir. 934 rumah di 2 kelurahan dan 3 desa di Kecamatan Kota Waringin Lama terendam banjir. Sebanyak 3.800 jiwa pun terdampak. Desa Kondang dan Desa Lungun mengalami dampak yang cukup parah lantaran berada di dataran yang rendah dan dekat dengan bantaran sungai. Banjir di Kabupaten Kota Waringin Barat ini pun mulai meluas ke Kecamatan Arut Selatan di Kota Pangkalan Bun, terutama di Kelurahan Mendawai Seberang dan Kelurahan Raja Seberang. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini termasuk juga update pencarian dan kondisi para pengungsi akibat banjir bandang yang melanda Sukabumi, Jawa Barat, kita sudah terhubung tentunya dengan Letkol Infantri Danang Prasetyo Wibowo, Dandim 0607 Sukabumi. Selamat malam Pak Danang. Selamat malam, Mbak. Baik Pak Danang, mungkin bisa diinformasikan hingga saat ini proses evakuasi seperti apa? Ya, saat ini untuk hari ini, hari kedua, tanggal 22 September, tadi dihentikan pencarian baik korban hanyut yang 1 orang belum diketemukan atas nama Saudara Nanang, umur 25 tahun. Untuk evakuasi jembatan yang tersumbat sendiri sekarang sudah mulai bisa diurai sehingga aliran sungai dari Sungai Cicatih sudah bisa melewati jembatan yang tadinya membuat Sungai Cicatih itu meluap. Pak Danang, adakah keluarga yang kemudian melaporkan kehilangan anggota keluarga lainnya? Sampai saat ini belum ada, kecuali yang 3 orang hanyut dari awal, namun 2 sudah diketemukan, 1 belum diketemukan. Pak Danang, kalau saya melihat tempat Bapak berada ini, apakah betul di tempat pengungsian warga? Betul, kita mendirikan posko darurat gabungan dari TNI Polri, kemudian BPBD, sudah kami siapkan, namun dari hari pertama belum ada pengungsi yang datang untuk menginap atau menjadikan tempat tinggal, kecuali dari warga sekitar yang melaksanakan berobat dikarenakan terkena serpihan kayu. Baik, lalu kemana ataupun di mana para warga ini tinggal ataupun menginap? Apakah tetap berada di tempatnya? Apakah tidak membahayakan nyawa mereka, Pak? Untuk warga yang terkena dampak, yang rumahnya rusak ringan maupun rusak berat, sementara sudah ditampung oleh tetangganya masing-masing, kemudian ada yang menginap di rumah saudaranya. Keluargaan di Kelurahan Cicurug ini sangat bagus. Mereka bergotong royong membantu sesama yang terkena musibah. Baik, kalau saya lihat tadi sempat juga sepertinya sekarang juga cukup ramai di sana. Ada kegiatan apa Pak para warga ini? Para warga sekarang sedang melaksanakan pemberian bantuan sosial baik secara pribadi maupun ada beberapa kelompok yang membantu memberikan bantuan secara sukarela. Kemudian di sini ada beberapa kepala desa yang kita kumpulkan untuk mengetahui beberapa warga yang terkena dampak, sehingga
bantuan ini akan segera kita bisa salurkan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Baik, tapi untuk kondisi daerah di Sukabumi sendiri Pak, yang kemarin kita tahu terlanda banjir bandang ini saat ini seperti apa Pak? Untuk saat ini Mbak, situasi terkini tadi kita hentikan untuk pencarian maupun evakuasi sekitar pukul 17.00 dikarenakan hujan sudah mulai lebat kembali. Yang kami takutkan adalah luapan dari Sungai Cicati akan terulang kembali dikarenakan dari proses penguraian dari jembatan yang di Desa Cibuntu belum benar-benar sempurna. Makanya tadi kami hentikan pada pukul 17.00 untuk mengantisipasi adanya banjir susulan. Baik, Letkol Infantri Danang Prasetyo Wibowo selaku Dandim 0607 Sukabumi, terima kasih sudah berkenan untuk menyediakan waktunya memberikan informasi kepada kami. Dan kita harapkan juga para warga ini terjaga keselamatannya dan juga bisa mendapatkan bantuan yang cukup bagi mereka, termasuk tadi bisa dilanjutkan untuk proses pencarian korban ataupun anggota keluarga yang hilang. Pak Danang, sekali lagi terima kasih. Juga, Mbak. Pastinya, terima kasih. pastinya. Selamat malam Pak Danang. Malam. Dan berikut ini pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi dan juga perkembangan terbaru dari banjir yang melanda Sintang dan juga cuaca ekstrim di berbagai kota lainnya di tanah air. Tapi sesaat lagi kami segera kembali. Bencana longsor melanda dua desa, yakni di Desa Samudra dan Samudra Kulon, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Banyumas, Jawa Tengah semalam. Dua rumah dilaporkan tertimpa longsor dan beberapa lainnya dalam kondisi terancam. Longsor terjadi pada Selasa pagi saat sebagian warga masih tertidur. Longsor juga menimpa jalan alternatif yang menghubungkan perbatasan Kabupaten Banyumas dan Brebes di Desa Samudra Gumelar. Akibatnya jalan sempat tertutup total. Warga dan anggota Tagana hingga pagi tadi masih melakukan pembersihan tanah hingga jalur bisa kembali dilalui. Dari Banyumas kami membawa Anda untuk melihat lebih dari 10.000 warga menjadi korban banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Hujan dengan curah yang cukup tinggi mengakibatkan sebagian kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sintang tergenang banjir. 8 kecamatan yang mengalami banjir yakni Sintang, Dedai, Tempunak, Sepauk, Kayan Hulu, Serawai, Nanga Ketungau, dan Kayan Hilir. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Para korban banjir hingga kini masih bertahan di lokasi penampungan yang disediakan pemerintah daerah setempat. Banjir pantai. Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini di Sintang. Kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD Sintang, Bapak Bernard Saragi. Selamat malam Pak Bernard. Selamat malam Bu Fitri. Baik Pak Bernard, kami sudah melihat apa yang terjadi di sana. Kami turut berduka dan juga bersimpati juga Pak. Tapi mungkin bisa diceritakan saat ini bagaimana Pak kondisi di Sintang? Apakah masih turun hujan deras ataupun hujan dengan intensitas tinggi Pak? Ya, selamat malam kepada Bu Fitri dan para pemirsa semua. Kami ingin menyampaikan kondisi Sintang secara hari ini. Hujan masih juga turun, kemarin masih turun juga, namun kondisi sungai kita, karena di sini ada Kabupaten Sintang dialiri dua sungai besar, Sungai Kapuas dan Sungai Melawi. Sementara kita yang di bagian bawahnya ini air masih stabil, surut sedikit Bu. Baik, untuk warga bagaimana Pak saat ini? Apakah masih ada yang terjebak di rumahnya atau semua sudah berhasil dievakuasi dan ditaruh ataupun ditinggal di tempat-tempat penampungan? Gini, di Kabupaten Sintang ini banjir ada dua jenis Bu. Yang pertama banjir bandang, itu yang terjadi Juli kemarin. Sedangkan yang saat ini banjir pasang yang air datang dari bagian hulu, sehingga masyarakat kita juga kesiapsiagaannya sudah ada karena di hari ketiga dan keempat air itu meningkat tinggi. Jadi hari pertama dan kedua mereka sudah mengetahui bahwa air ini akan meninggi karena kita di bagian bawah dari Sungai Kapuas dan juga Sungai Malawi. Sehingga warga kita sudah sebagian mengungsi ke bagian yang tertinggi dan ada yang mengungsi ke rumah keluarga, ke tenda-tenda
sementara yang dibangun oleh masyarakat sendiri, dan kita juga sudah patroli dan sudah keliling, langsung juga mendirikan tenda yang dibutuhkan masyarakat, dan langsung memberikan makanan-makanan dari dapur umum yang dikelola oleh Dinas Sosial. BPBD melakukan tindakan juga menyisir semua tempat-tempat yang terjadi bencana, sambil mengingat ada bantuan juga dari sembako yang kita distribusikan, bantuan yang kita terima dari provinsi dan juga dari sumbangan masyarakat kita, gotong royong masyarakat kita yang begitu peduli terhadap bencana yang ditimpa oleh saudara kita yang di areal tepi sungai yang jaraknya mungkin sampai 100 meter dari tepi sungai, itu memang terdampak besar, Bu. Baik, terakhir Pak Bernard, bagaimana kebutuhan warga saat ini? Walaupun ada bantuan, apakah tercukupi juga Pak? Nah, kita secara simultan mendorong bantuan kita kepada masyarakat kita, dan juga banyaknya warga-warga kita berbentuk organisasi masyarakat yang juga langsung memberikan bantuan. Kita ketahui memang belum optimal, namun biar bagaimanapun karena campur tangan dari warga kita sesama Kabupaten Sintang dan juga dari pemerintah, dan juga kita TNI Polri terlibatkan, karena di sini TNI Polri lebih kita gandeng aktif, dan juga Pol PP, pihak kecamatan, sehingga kita langsung menyasar ke rumah-rumah warga memberikan sembako kita. Saat ini kita belum ada informasi tentang terjadinya korban jiwa. Ini kita ucapkan syukur karena mereka sudah siap siaga dulu sebelum banjir pasang ini meninggi. Baik Pak Bernard Saragih, terima kasih Pak sudah memberikan informasi kepada kami. Semoga semua bisa tertangani dengan baik Pak. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam Pak Bernard. Baik, selanjutnya kita akan juga mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai cuaca ekstrim ini dari Bapak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Putri. Baik, Pak Guswanto mungkin bisa diceritakan bagaimana prediksi ini di beberapa pekan ke depan mengenai cuaca ekstrim yang sepertinya melanda di banyak sekali tempat di tanah air ini Pak Guswanto. Baik Putri. Kalau kita melihat dari beberapa kejadian yang kita lihat ya, sebenarnya secara perakiraan musim hujan bahwa saat ini hampir sudah 85% wilayah Indonesia memasuki musim hujan. Kecuali adalah daerah-daerah yang masih kering yaitu Jawa Timur, bagian timur, kemudian Bali, Nusa Tenggara, itu masih mengalami musim kemarau. Kemudian kalau kita melihat dari berbagai faktor yang sekarang sudah mulai muncul bahwa di beberapa wilayah saat ini kita mengetahui saat ini adalah musim pancaroba, di mana pada saat musim pancaroba itu biasanya terjadi beberapa fenomena seperti petir, hujan, badai, dan beberapa peristiwa fenomena cuaca ekstrim lainnya. Baik, kalau kita melihat ini bencana banjir bandang seperti yang terjadi di Sukabumi, tadi kita juga sudah dengarkan bagaimana yang terjadi di Sintang. Apakah ini juga merupakan salah satu akibat dari anomali ini ataupun juga dari musim pancaroba ini, Pak Guswanto? Baik Putri, jadi kalau kita melihat ada beberapa fenomena atau gangguan ini bisa kita lihat, artinya begini, bahwa di sini kita melihat ada beberapa kegiatan di ekuator, misalkan ada gelombang Rossby, kemudian adanya suhu muka laut, kemudian adanya labilitas udara, atmosfer. Kemudian dari beberapa peristiwa itu memunculkan satu adanya yaitu tentang pembentukan awan konvektif. Kemudian dari sisi sendiri bahwa sekarang ini sedang bertiup dari angin dari Australia menuju ke Jawa, kemudian dia akan naik menuju ke Jawa Barat. Dan di peristiwa di daerah sini kita lihat bahwa kejadian kemarin itu peristiwanya pergerakan awan yang terbentuk itu dari utara menuju ke selatan dan kemudian jatuh di sebelah selatan Bogor, tepatnya di kira-kira di Sukabumi. Kalau lihat dari peta citra satelit. Baik, dengan adanya kondisi seperti ini termasuk juga pergerakan awan, Pak Guswanto, daerah-daerah mana saja yang diprediksi ini harus bersiap-siap? Kalau kita melihat kondisi seperti ini untuk ke depan, sepertinya di ke depan ini masih ada beberapa daerah yang kita waspadai. Seperti kita memiliki sistem peringatan dini, seperti daerah-daerah untuk Sumatera, kemudian Aceh, itu kita waspadai. Yang penting adalah saat ini adalah bagaimana kita menggabungkan, jadi informasi yang jatuh dari awan hujan, artinya hujan, itu
dilihat bagaimana lingkungan yang terjadi di bawahnya. Itu yang perlu kita pahami. Karena kita melihat tadi hampir sudah 80% itu sudah memasuki musim hujan. Terakhir Pak Guswanto, untuk Jakarta sendiri Pak, prediksinya Pak? Kalau untuk Jakarta sendiri di Jabodetabek kita lihat perakiraannya masih akan berjalan ke depan, namun intensitasnya mungkin ringan sampai lebat. Baik, Pak Guswanto, terima kasih selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG sudah menyediakan waktunya Pak untuk bisa memberikan prediksi ini kepada kami sehingga masyarakat juga lebih berhati-hati dan bisa lebih waspada. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam Pak Guswanto. Terima kasih Putri Bella, selamat malam.